Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha bima ta'maluna khabir. Amma ba'du. Dari masjid Al-Aqsa hingga keluar nanti keluar nanti para sesepuh dan pulau bertani, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah agak lama saya tidak bisa membersamai panjenengan, pagi ini Allah berikan peluang untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya. Karena itu mudah-mudahan kita bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah pula. Karena pertemuan dan perpisahan yang seperti itulah yang sangat dicintai oleh Allah. Bertemu untuk mencari ridha Allah dan berpisah pun demikian. Itu yang paling Allah sukai. Mudah-mudahan pagi ini bisa kita peroleh bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, topik pagi ini Ramadan yang kita menanti atau yang dinanti. Sing diharapkan Ramadan, sing diharapkan, sing ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena memang masih agak lama. Tadi sudah dijelaskan, masih 1 bulan. Sekarang tanggal 18 Januari. Besok kurang juga. Wes. Sampun cenok? Cenok. Suarane kuno sing pancen boten apik. Saya itu kurang niku tasih aja. Kula boten kaos sebab gangguan tenggorokan. Pita suara jebul terjero niku ten pitane. Ibu sing kok kritik-kritik kita menaikkan di mantul menikah serang kasih serang kan seperti kasih serang kita menaik boten sketsa penyenangan yang suaranya kokoyo kokoyo beda di baca itu menikah nanti menikah kondisi dulu terus mantap tetap kita syukuri alhamdulillah masih sakit kaki sambet silaturahim beri matur pepanggian dan perpisahan amin sakit martotilah niko ingkang paling saya. Bapak Ibu, Ramadan tasih setunggal bulan malih, insyaallah mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged menengi Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Orang nek menengi tok nek saged menikmati Ramadan. Amin. Amin monggo. Sampai tanggal 12 Benjan insya Allah Ramadan ikan ada dapat di penting tanggal 12 Maret pungkasan Saban 300
Ramadan malah wonten ing kita tanggal 1 Ramadan sasi poso. Para ingkang kula hormati, mila ingkang kaji enjang menika dereng materi siangipun. Kula kepengin ngaturaken karakteristik bulan Ramadan. Wonten napa istilahipun karakter napa? Watak-watak utawi ciri-ciri Ramadan menika diberbanding kalian bulan-bulan sanesipun mila benten. Sepisan Ramadan menika dipunsebat Syahrul Azim, bulan sing minulya, bulan sing agung. Ini sing ngendika Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ja'akum syahrun azim. Wis teko marang sedherek kabeh sasi sing mulya banget, sasi sing agung banget. Barakallahu lakum siyam. Allah mertonake, Allah ngajibaken kanggo sedherek kabeh padha poso Ramadan. Kenapa bulan Ramadan bulan yang agung dimuliakan? Karena di bulan Ramadan itu Allah pertama menurunkan Al-Quran. Lailatul Qadar menika bulan Ramadan. Pasipun Al-Quran medal pertama tanggal pinten Bapak Ibu? 17 Ramadan. Ila dipun sebataken wonten ing Al-Baqarah 1 Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Aman syaitan minkum syahra falyasum mamangkan amalika mensabaran. Bulan Ramadan iku Allah menurunaken Quran, diturunkan Al-Quran. Untuk apa? Hudan linnas. Hudan menika petunjuk panduan hidup. Dengan petunjuk itulah kita melangkah di dalam hidup yang jadi mustahil apa ngawit ben ora tetep nganggo apa. Imam Ghazali nanti awan-awan gawa obor digumulke yang sanes. Jenengan siang-siang kok betul obor. Ya senajan padang ning akeh wong sing ora weruh. Maksudipun ora weruh perkara sing bener, ora weruh dalan sing bener. Padahal srengenge padang kan. Sanempo kami bebanyak datang umat Islam termasuk kula panjenengan san. Kita gitu pas boten kalian kaum tenan saknyatanipun. Kaum muslimin najan ing wanci siang padan ning akeh sing durung weruh. Hudan pitutuhe Gusti Allah. Oleh karena itu kita jangan heran kalau setiap bulan Ramadan masih ada saja saudara-saudara kita yang masih belum berpuasa. Tasya tentang ya? Kita kata pundi sing kita sing poso ka sing ora ka pundi. Iya ka sing poso lah insyaallah. Kita optimis. Monggo kewajiban kula pengen saya baca kejahatan itu pada poso itu.
Ini kondisinya seperti itu. Jangankan puasa, sholat juga masih ada yang jauh. Tutup kendang. Tutup kendang itu non jauh. Sholat setahun bisa. Hidupnya itu. Idul Fitri kali Idul Adha. Kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan hidayah Allah. Ini karena husnudzon lah kita tetap selalu kasih sayang. Bapak Ibu, begitu kuatnya hudan bebas. Petunjuk bagi manusia supaya terarah, terbimbing cara hidupnya dan tahu tujuan hidupnya. Kenapa? Kemana pun pergi, bagaimanapun kondisinya, maka dengan hidayah itulah kita insya Allah tetap pada jalur yang benar. Lalu disebut wa bayyinatun minal huda wal furqan. Al-Quran itu bukan sekedar petunjuk, bahkan petunjuk yang memberikan penjelasan. Bayyinatun minal huda, memberikan penjelasan rinci supaya kita tetap di dalam hidayah Allah. Dijelaskan bagaimana cara kita hidup sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita bertekad sesuai perintah Allah SWT, harus dalam kondisi dan tujuan untuk Allah. Ibadah ono sing muni ngiler. Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka semuanya menghambakan diri kepada Allah. Oleh karena itu jangan sampai kita melakukan sesuatu tidak ada hasil pahalanya. Jangan sampai. Orang yang rugi jauh di mukmin muslim rugi. Sebab apa? Dia melakukan apa saja masih terluka, tidak niatkan untuk ibadah, tidak untuk mencari ridho Allah, tidak ikhlas. Oleh karena itu kita mengawali apapun yang akan kita lakukan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amalin dibalik layak tahu bismillah bahwa akhtar. Saben perkara, saben pakarti, saben pegawaian sing diwiwiti tanpa maca bismillah kedhot ganjaran. Boten itu ganjaran. Mila jenggelek mleten pun eling Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Bulan TK ya yang pun derek niku derek iku dinamakan berarti pahlawan oleh tadi TK. Malah orang tahu nanti TK itu kembali saja. Terus Syahrul Azim karena keagungan Ramadan menika Allah paringaken datang kaum muslimin muslimat sedaya bimbing kanthi Al-Qur'an Karim. Hudan linnas. Malah dibuat paringi penjelasan supados apa? Semakin jelas perbedaan furqan, pemisah antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dengan yang tidak baik. Ini kok dijelaskan detail sangat menjauh.
Supados napa? Ampun-ampun dipun damel sami sing bener sing luput pada baik mboten parah. Sebab al-haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Kabeh perkara tuntunane Allah sing bener iku ya bener sing sejati saka kersane Allah. Mula sliramu kabeh aja bisa dadi wong sing ragu-ragu. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sing haram cetha melo-melo, sing halal al-halalu halal di sini. Al-halalu bayyinun, sing halal cetha melo-melo, sing haram ya cetha melo. Milo lan sawu kula panjenengan sedaya kedah milih sing halal. Senajan sithik ning dadi berkah. Berkah niku napa, Bu? Nek berkah apa berkah? Jane asale saka barokah jajane. Nek wong jaman gampang berkah. Nah, wujud berkat niku akhir dicangking pun rampung njur kondur matur nuwun kabeh dawa berkat. Nek wis ber njur diangkat. Disuwuhake njur monggo-monggo terus diangkat. Apa bali bae. Niku jenenge berkat. Nek al-barokah iya ziyadatul khair wa sing jenenge berkat niku janjane tambahin kebajikan warna ilan manfaatnya onten sing apik ora manfaat mila pramjenasra nyuwun dhateng Gusti Allah ya apik tur dadi manfaat tur kadosan pramjenasra. Nah, Al-Quran tumedha wonten ing Syahrul Ramadan menika awit Allah bersahkan supados kula panjenengan sedaya tansah winangku dipun apa istilahipun ayomi kanthi hidayahipun Allah Subhanahu wa taala ing kepacan wonten Al-Qur'anul Karim. Lho, prayogi sanget wabil khusus ing bulan Ramadan, mari kita jadikan bulan qiraah, bulan taklimul Quran, tadarus Al-Quran. Bapak Ibu, sedinten minta kebet, napa minta jus? Alhamdulillah, mau sing 5 jus. Dan itu non-sewu menjadikan non-sewu budaya, jadikan kegemaran hobi. Nek pun jadi hobi, nek orang mencorkan itu rasanya kurang. Tanpa tahu maknanya, Quran tetap memberikan dampak yang sangat positif, sangat besar di dalam kehidupan. Minimal Al-Quran menentukan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kerja kanthi eling marang Allah krana maca Quran, hati banjur dadi tentrem. Betul nonton kok padu karo maca Quran betul. Mesti mbok jengkel. Bismillahirrahmanirrahim. Maca Quran ilang jengkel. Nah, pun maca Quran kok si jengkel, ya pancen setan mau. Mesti menung saya. Ilo, sepisan malih, monggo Ramadan iki Al-Quran tidak.
Masjid Muhammadiyah kudu rame. Do maca Quran, do taklimul Quran. Ora namung deresan tok ning kalih tafsir Quran. Maka menjadi kalau tasih prihatin terus jujur mawon. Ditanani janji sasi Ramadan masjid kok sepi, masjid disita. Kurang do seneng maca Quran. Padahal saya Ramadan, ya bukan Ramadan mana sih? Nyumanggakan Ramadan itu masjid harus disinari dengan tilawatul Quran. Semarang sampai kampung saya dan boten usah mati jam 12 bengi kamu speaker ampun ganggu sih kepingin ngasuh awak nyambut gawe bengi kepingin dia ora iso sebab Qur'ane waca seru kamu speaker yo di seroke banget dan marake orang ikhlas betul dikantuk ganjaran sebab damel dolim dan sederet-sederet sana sipun. Tapi ini pun maka Ramadan dan Quran dikiatkan tilawahnya. Ini terus penting sebab ayat Allah dalam kejawi siang Ramadan, tapi untuk melengkapi siang yang kita laksanakan, Quran jadi bacaan kita, bacaan harian. Dan ada bacaan yang lebih utama kecuali Al-Quran. Harus diutamakan. Satu. Yang kedua, Rasulullah mengingatkan kita tentang Ramadan ini bahwa ada peluang di bulan Ramadan ini pahala yang tanpa batas. Rasulullah ketika kullu amalin ya'adat lahu illa syiyah. Kabeh amale anak Adam iku bali marang awake dhewe. Terus setiap yang kita lakukan amal-amal itu kembali kebaikannya kepada diri kita sendiri. Ilas yang kecuali saum, kecuali puasa. Bagi nahuli puasa itu untukku. Dawai Allah katanya. Wa ana azihi, dan aku yang akan memberikan pahala sekendakku. Bilang pahala saum Ramadan itu unlimited, tanpa batas. Semakin bagus kualitas puasanya, semakin banyak pahala. Oleh karena itu, menurut di samping saumnya, maka kita lakukan pula ibadah-ibadah yang menyertai saum kita. Satu di antaranya yang baca Al-Quran itu. Sedekah misalnya, silaturahmi misalnya, itu akan menambah beratnya pahala saum Ramadan. Jangan hanya sekedar puasa saja, tetapi kita sertakan pula amalia sunnah yang bisa melengkapi, karena peluang di bulan Ramadan ini mencari. Tadi sudah saya katakan pahalanya berlipat ganda. Maka kita manfaatkan
kelipatan itu melalui amalia-amalia yang lain selain puasa itu sendiri. Bisa di dalam hadis yang lain juga disebutkan karena itu pisau Innahu la idlana la idlana. Kalian berbuat salah karena di dalam pahala puasa itu tak ada batasnya. Sekehendak Allah akan memberikan berapa. Sebab menurut saya kan Al-Quran juga mengisyaratkan kita bahwa pahala itu memang sesuai dengan tingkatan-tingkatan. Minimal berapa? Biasru amsalnya 10 kali lipatan. Itu saking murahnya Gusti Allah. Sing paling sedikit mon, jadi kalau 10. Selanjutnya sakersanipun Allah Subhanahu wa taala. Asal setiap yang kita lakukan itu berdasarkan iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, ikhlas betul-betul untuk mencari ridho Allah. Minimal lipat 10 kali. Apapun yang kita lakukan. Tetapi Rasulullah juga mengingatkan di bulan Ramadan ternyata ada orang yang tidak mendapatkan apa-apa meskipun dia puasa. Alhamdulillah. Ada Rasulullah menghibur kepada kita untuk hati-hati dalam masalah itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Malam yadakal uzur wal amalu bihi. Falaisa lahu hajatun fima ayyadha ta'amahu wa syarabahu. Siapapun ketika puasa tidak meninggalkan ucapan-ucapan dosa. Dosa itu paling mudah dilakukan oleh bibir dan lidah. Ucapan qaul zur, bentuknya apapun, baik verbal, terang-terangan maupun sindiran. Tetapi kalau tujuannya tidak baik, itu jadi qaul zur, ucapan yang bernuansa dosa. Apalagi kemudian ada actionnya, walaupun lebih dilakukan, ucapan-ucapan itu kemudian dilakukan. Ayo nyular, mari berdiri. Benar. Bu, nopo bodoh biasanya teko orang teka tenangan karena jengkelnya. Ucapannya sudah dosa itu tadi orang remang deh. Kemudian betul dilaksanakan orang paling tenang. Maka disitulah ada keterputusan silaturahmi. Hati-hati. Ini yang membuat puasa tidak bernilai. Tidak ada pahalanya meskipun puasa 1 bulan berdekat. Berdekat oke? No. Hati-hati. Ucapan-ucapan itulah yang kadang tidak dirasakan oleh seseorang, tetapi menghabiskan pahala yang sebetulnya harusnya selesai dia melakukan sesuatu mendapatkan pahala, ternyata kosong, tidak ada pahala. Kalau usul sekali lagi, bentuk apapun yang namanya dosa karena ucapan itu menghabiskan pahala. Apalagi kemudian dilaksanakan kejahatan bibirnya kemudian dilakukan oleh tenaganya.
seperti tadi itu. Monggo, oleh karena itu bersama-sama kita bersaum Ramadan yang akan datang dengan menjaga ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang bisa menghapuskan pahala kita. Rugilah seseorang yang berpuasa tanpa menghasilkan pahala dari Tuhan. Yang ketiga, berikutnya, saum itu ibadah yang menjadi pembatas antara manusia dan hewan. Kalau hewan itu disebut bahimiyah karena tabiatnya. Semua hewan itu disebut bahimiyah karena tabiatnya mangan, ngombe, esek-esek. Itu tabiatnya. Jadi kalau ada manusia kok hidupnya hanya untuk makan, minum, dan seks, itu bahimiyah. Misalnya surah Ghafir ayat 12, surat 47 ayat 12. Alhamdulillah nasyaitanir rajim. Ini sebagai contoh. Inna allaha yudkhilul ladina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtiha. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini jaminan. Surga hanya didapat melalui iman dan amal soleh. Dalam surah Al-Baqarah ayat 15 nulis, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Berita gembira bagi orang-orang yang beriman yang melakukan amal saleh. Apa itu? Surga yang mengalir di bawahnya sungai. Itu jaminan. Maka orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh dalam bentuk apapun, apalagi yang ini spesial Ramadan, lebih memperkuat dan lebih memberikan peluang untuk bisa meraih Jannatul Na'im. Nah, setelah Allah menceritakan bagaimana orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian Allah menggambarkan walladzina kafaru, sedangkan orang-orang yang kufur tidak beriman pada Allah, yaquluna wa yatamatta'una kama taqulul an'am, mereka makan minum bersenang-senang seperti binatang. Anu saya iki Gusti Allah sing ngendika ampun protes kata kula. Seperti binatang kal-an'am, seperti binatang ternak. Makan, minum, seks, sama. Tidak apa-apa bagi hewan, memang itu untuk hewan dibebaskan. Jangankan itu orang yang apa-apa mau bebas kok. Berarti bebas dan pantas. Karena hewan loh, malah nek wonten wong dhewe terus kok wedhuse dikatoki sing gendeng sinten. Sing duwe wedhus kok. Karena tidak ada batasan aurat bagi para hewan. Disebut bahimiyah. Hidup hanya untuk makan, minum, dan seks. Perumpamaan yang sangat rendah sekali. Namun demikian, maka monggo kita jadikan saum Ramadan ini
melakukan kegiatan untuk melawan sifat-sifat bayinya, supaya kita tidak seperti dino-dino kami mangan ngombe sek, mangan ngombe sek. Saum adalah ibadah yang sangat Allah suka. Di luar Ramadan, kalau nenek, kalau ngemis. Nah, kepingin sing langkung kental malih dina poso, dina ora. Siapa apa niku? Daud. Ganjarannya luar biasa. Sejauh kaya poso selama sore. Sing gampang pripun? Sedina ora, sedina ora, sedina ora. Beler beli masa ora tau duwe celengan puasa sunat babar pisan iku nojak malah ora ketok senetok monggo pokoke saben minggu saben seminggu niku wonten dina sing gawe poso sakersa panjenengan badhe pinten pekale ora sekarang sesasi kok belas ora poso sunat enak-enak supaya apa? Kita terhindar dari sifat-sifat bahimiyah. Ya kuluna waya tamu kama takuluna. Senengane no seneng-seneng karo mangan ngono. Itu sifat-sifat para iman. Dengan saum maka kita keluar dari tabiat bahimiyah. Apa nih? Saum menumbuhkan siap itu puasa kita itu harus menjadikan kita semakin bagus peramainya, akhlaknya, penampilannya, tutur kata, sikap dan gerak-geriknya menjadi lebih bagus karena puasa. Maka kita berlatih dengan puasa itu untuk mencapai akhlak yang mulia. Imam Bukhari riwayat hadis Rasulullah SAW ngendika, la yasasiyana mujarradil akli wa syurbi. Sing jenenge puasa iku dudu mung merga ora mangan lan ora ngombe. Walakin nasya ning sing jenenge puasa iku al-intihad leret berhenti anil lahuni warrafati. Kita berhenti dari kebiasaan-kebiasaan lago. Lago itu lekontok lah kasaran, ngomong sampai ngomong seorang mantan itu lago. Warrafat ngomong sing cerita dosa. Ya, teng surah sing masalah haji. Nalika haji itu tegasaken aman haja aman tarata bina haja wala rafata wala usuqa wala jidana bil haji. Yang haji wonten larangan tegas 3 perkara. Wala rafata, jangan berkata-perkata yang berkaitan dengan perkataan-perkataan yang jorok. Rafas niku sing jorok macam sing saru, sing terabat-terabat masalah buka gairah, buka syahwat macam
Mungkin orang ceritakan, lah nek malam Ramadan itu apa boten parang kali garwane nindakaken rafah ngendikan sing rada saru sithik sebab kangge pemanasan bal-balan boleh di bulan Ramadan dibolehkan rafah untuk kepentingan pribadi suami istri. Tapi di luar itu boten baik. Fusuk itu apa? Fusuk itu melanggar aturan, keluar dari aturan-aturan yang benar. Nek wong Arab Wakondo mengatakan fasakor rutabu kurma kuwi wis fasik, tegasipun kurma itu sudah masak, sudah keluar dari kulitnya. Kanthi kinayah perbandingan, nek wong Islam kok fasik, tegese wong Islam wis metu saka kulite Islam. Sudah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Bila tidak sebab yang fasik wis ora peduli kepada aturan-aturan Islam. Oleh karenanya penting sekali ketika saum ini kita mengendalikan diri dari rompas, busuk, termasuk jidal senang berdebat. Yang paling aman ketika kita ini faliyakul khairon alias bicara yang baik atau yang aman yang diam. Pun orang bisa omong ya semangat. Cukup bisa bu ngaji. Hindari perkataan-perkataan yang melibatkan nanti membangkitkan hawa nafsu, termasuk membangkitkan kemarahan. Hindari. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan juga kepada kita, Pak Insa au jahila alaika. Seandainya ada orang yang menyakiti kamu dengan ucapan-ucapan, mengancam-ancam kamu, dan melakukan ucapan-ucapan yang bodoh, yang tidak pantas kepada kamu, katakan, ini saya sedang puasa. Lepas itu numpet baik dan sampai muskalan itu. Kenapa? Karena kita memang sedang cara Jawa ini besut yang semula prinsip dan halus, akhlak yang semula amburadul menjadi lebih bagus. Insya Allah kita ini tidak amburadul, tapi dengan saum kita akan menjadi lebih bagus lagi. Itulah dampak saum terhadap perilaku setiap mukmin. Harusnya seperti itu, idealnya seperti itu. Kalau ini terwujud, maka sempurnalah saum kita dari sisi ibadah vertikal dan dari sisi ibadah sosial. Dengan istri untuk suami banyak rem di bulan Ramadan. Istri jengkel sebab kagunge macan mangkok riba atau sendiri itu beli direk terus. Suami kudu ngomong, harap nyenani nyok ngebet sama. Yang kedua itu semuanya mencari
ucapan dan sikap perilaku. Orang nampak baik atau tidak kan hanya dari ucapan dan tingkah lakunya saja. Kadang tidak pakai ucapan, tapi macam lambe ini terang-terang jadi lukisan. Manyun. Bibirnya tidak ngomong, tapi bibirnya kok tidak melewat barang. Malah kayak marbotnya kayak mustika begitu. Nah, itu sering. Dari situlah akhlak terendah. Maka Rasulullah sampai menghimbau kepada kita semuanya, Bapak Ibu, apa sudah kami Afrika saudara, senyummu kepada saudara jadi saudara. Saudara sesama muslim siapa saja yang kita kenal, pedok, assalamualaikum, warahmatullahi mantap lambe kepun saudara. Subhanallah, itu sudah satu pahala yang tidak terasa kita memperolehnya karena sikap kita meniru Rasulullah. Rasulullah salah satu piantun sekusan pelengah Rasulullah SAW tidak pernah nampak serius kecuali kalau memang dalam keadaan yang harus serius. Hariannya kepada siapapun bertemu, maka para sahabat meriwayatkan tidak ada sahabat seorang mukmin bertemu ke Rasulullah kok kecewa, tidak ada, karena sikapnya yang mesti pasuliannya ini ketok sumbernya, bibirnya mudah lengang. Dan saya latihannya ya saya semangat. Kepada sahabat yang paling istilahnya paling miskin saja saya lupa. Ada sahabat yang miskin sekali, suat kepada Rasulullah SAW. Tidak hanya disambut, malah disikap. Disikap. Coba, adakah pemimpin yang ketika datang ke desa terus ketemu dengan orang miskin banget terus nyikap? Anda cari tidak Pratowo. Ya kalau itu betul ya itu niru Kanjeng Nabi betul. Pemimpin harus begitu, menghilangkan batas keakuan, kebesaran, kebanggaan. Hilang kalau orang sudah semangat rangkul luar biasa. Ini santos, ora saben wong ana dirangkul. Wah, disumpuk dirangkul kok. Jadi, saum ini harus menghasilkan akhlak. Saum tidak berdampak kepada akhlak, maka itu saum yang gagal. Biasanya kudu puasa malah tambah kudu nih. Betul? Ada. Malah gagal itu gagal. Di puasa kudu nih malah spray malah tambah kudu. Hati-hati. Terakhir, Bapak Ibu ya, saya hormati, saum puasa baik Ramadan maupun di luar Ramadan yang sunnah harus menghasilkan kekuatan mental, mentalitas
sehingga dia tidak mudah tergoda, tidak mudah marah, dia tahan terhadap derita. Karena saum ini digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai junnah, perisai. Asyam junnatun. Wa idza kana yaum sawmi ahadikum fala yarqud wa la yashab wa la yujam. Nasami kami hadis. Puasa ini harus menjadi tameng, perisai bagi diri kita. Maka orang sudah bisa membentengi diri, dia tidak akan gampang terpancing dengan keburukan-keburukan yang datang dari luar. Oh nombok, ngomel, ngerti orang, mungkin kita punya kesalahan, tapi yang datang tidak memberitahu dulu langsung ngomel, orang mau sampai pulang nang dinding, kelakuan orang. Misalnya saya seperti ini. Diucapkan seperti itu. Kalau saya baik, saya bisa membentengi diri, tidak terpengaruh dengan ucapan yang buruk-buruk itu. Sehingga balasan yang saya sampaikan pada yang bersangkutan, walaupun diberi hadiah keburukan, kita tidak akan membalas dengan keburukan. Ya. Fa'at bi'il hasanata Fa'at bi'il sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Boleh kata Nabi seperti itu. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Intelono kabeh laku duraka kanthi tumindakan mulya. Kan kaya mengkono bisa ngilangke kadurakan, ngilangke memujuan. Ini berat. Yang paling mudah kalau ada orang ganggu kita ya ganggu. Orang-orang lain balas pada ini lama, kepilih susah. Itu yang paling gampang. Tapi kita ini sebagai mukmin yang sudah dilatih puasa Ramadan, puasa sunat, harus punya tameng yang kuat. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Itu baru muslim mukmin yang sejati yang bagus. Karena kalau kita bisa seperti itu, pasti dampaknya akan besar. Bahkan bisa mempengaruhi orang yang jelek ini akan menjadi baik. Tak bolak-balik ini kok orang mempan ya, ngerti nyok jengkel. Jadi istighfar astagfirullah. Nek ngono ya, wong kae pancen api tenan. Dia bisa merubah orang yang buruk karena sikapnya. Kenapa Rasulullah SAW sangat digandrungi oleh para sahabat, bahkan yang semula membenci, memusuhi, menjadi sahabat setianya dan rela mati untuk membela agamanya. Karena akhlakul karimah. Kekuatan akhlak itu luar biasa Bapak Ibu. Dan satu di antara untuk memperoleh akhlakul karimah itu dengan saum. Dengan lapar kita dilatih untuk sabar. Dengan lapar kita dilatih untuk berkata yang baik, yang benar. Oleh karenanya, apa yang Rasulullah SAW sampaikan pada kita selama saum, kita menghindari
Rofas, Yasko, Khusuk dan Cita. Itu semuanya adalah bagian-bagian yang jika dilakukan justru kita akan kehilangan akhlak yang mulia. Kita mudah-mudahan mulai bulan depan Ramadan bersama-sama untuk bertekad saum Ramadan tahun ini menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kita akan kemudian kita persiapkan, kita betul. Baik secara mental kita siap untuk melakukan yang lebih baik dari yang tahun lalu, baik dalam masalah sholatnya, masalah sedekahnya, masalah akhlaknya. Kita mudah-mudahan akan ada peningkatan. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah yang perlu saya sampaikan. Belum masuk materi Ramadan yang sesungguhnya, karena ini memang untuk pemanasan. Saya diberi oleh Mas Firman supaya pemanasan Ramadan. Mungkin ada yang bertanya? Betul-betul alhamdulillah bermudah berulang. Semoga ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan kata, tutur kata yang kurang kan, apalagi suara yang tidak jelas. Mohon maaf. Ini memang baru kali pertama ini saya memulai untuk mengajar. Jumat kemarin di Dieng sudah saya mulai juga. Yuk, akhirnya suwe-suwe saya seperti itu. Nasrul minallah wa tuqani ala Allahi tawakkaltu wa ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.